Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Rida Farnida dengan NIM 21302026, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah advokasi kelas B. Baik, di sini saya akan mereview makalah dari kelompok 7 yang berjudul Pengorganisasian dalam Advokasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi advokasi, pengorganisasian dalam advokasi, serta penjelasan mengenai kerja baris depan, kerja basis, dan kerja pendukung. Yakni yang pertama mengenai definisi advokasi. Menurut John Hopkins, advokasi adalah upaya untuk mempengaruhi kebijakan publik yang sudah ada melalui komunikasi. Dalam arti sempit, advokasi adalah pengaturan gerakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk mengarahkan atau mengontrol perilaku lembaga, masyarakat, dan individu. Berikutnya yakni pengorganisasian dalam advokasi. Pengorganisasian didefinisikan sebagai suatu kerangka proses menyeluruh untuk memecahkan masalah tertentu di tengah masyarakat. Kegiatan advokasi tidak dapat dilakukan secara mandiri karena membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak yang memiliki keahlian yang relevan. Oleh karena itu, diperlukan bekerjasama dengan entitas lain untuk membentuk koalisi, aliansi, atau sekutu. Berikut mengenai tahap-tahap proses pengorganisasian secara umum dan sederhana dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yakni ada memulai pendekatan. 2. Memfasilitasi proses. 3. Merancang strategi. 4. Mengerahkan tindakan. 5. Menata organisasi dan keberlangsungannya. Dan yang terakhir yakni membangun sistem pendukung. Sekutu memiliki dua macam, yakni sekutu dekat dan sekutu jauh. Sekutu jauh merupakan pihak-pihak lain yang memberikan dukungan meskipun tidak terlibat secara langsung dalam gerakan advokasi. Sedangkan lingkaran inti atau disebut dengan sekutu dekat terdiri dari individu atau organisasi yang menjadi inisiator, perancang, penggerak, dan pengendali utama seluruh aktivitas advokasi. 3 fungsi lingkaran inti atau sekutu dekat antara lain. Yang pertama yakni divisi kerja baris depan, yang kedua divisi kerja basis, dan yang terakhir divisi kerja pendukung. Baik, selanjutnya mengenai penjelasan kerja baris depan, kerja basis, dan kerja pendukung. Yang pertama yakni kerja baris depan atau frontline unit. Kerja baris depan adalah bagian dari organisasi yang bertugas sebagai juru bicara, perunding, pelobi, serta terlibat dalam proses legislasi dan penggalangan dukungan. Tugas-tugas kerja baris depan dapat diemban oleh kelompok organisasi atau individu yang memiliki keahlian dan keterampilan terkait. Langkah-langkah dalam kerja baris depan meliputi 1. Identifikasi target advokasi. 2. Analisis kekuatan dan kelemahan target advokasi. 3. Pembentukan jaringan atau koalisi. 4. Komunikasi dan negosiasi. Dan yang kedua yakni ada kerja basis atau ground and underground unit. Kerja basis adalah upaya yang dilakukan oleh inti kelompok dengan langkah-langkah seperti membangun dukungan massal, memberikan pendidikan politik kepada kader, dan merumuskan strategi. Dalam kerja basis organisasi advokasi berupaya untuk memahami masalah dan kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat atau komunitas tersebut
serta memberikan solusi dan dukungan yang relevan sesuai dengan kebutuhan mereka. Langkah-langkah dalam kerja basis meliputi: 1. Yakni analisis situasi dan kebutuhan. Yang kedua yakni pendidikan dan pelatihan kader. Yang ketiga yakni monitoring dan evaluasi. Yang terakhir yakni kerja pendukung atau supporting unit. Organisasi advokasi dapat menerima dukungan dari berbagai kelompok mitra yang menyediakan jaringan dana, logistik, informasi, dan akses. Mitra tersebut dapat berasal dari lembaga swadaya masyarakat, kelompok intelektual atau akademisi, lembaga pendana atau donatur, serta kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki komitmen terhadap isu yang diperjuangkan, atau individu yang memiliki sumber daya yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan advokasi. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.